Secara beban kerja sebenarnya ada nggak sih bedanya antara guru honorer dengan guru yang PNS lah? Sebenarnya mah sama aja sih kayak guru honor ngajar 10 kelas, ya sama gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ngebedain, cuman statusnya aja sih yang ngebedain mah. Sama nggak semua siswa teh mampu pembelajaran jarak jauh teh kalau buat guru mah ya itu juga mempengaruhi penghasilannya juga gitu. Semoga cepat kaya dan jangan lupakan saya kalau udah kaya. Amin amin. Halo semuanya, kita kembali lagi di Paling Gitu Talk Show. Kali ini kita akan wawancara seorang guru keren, guru kece, guru idola para siswa-siswanya. Kita sambut Pak Eldi Firdaus. Apa kabar Pak Eldi? Alhamdulillah sehat. Nah, Aduh. emang kalau udah jadi Pak Guru tuh kumisnya, jenggotnya tuh terlalu berkarismatik gitu. Ini efek karena nggak kemana-mana jadi yaudah Pak digondrongin aja. Oh gitu. Tapi emang kalau guru tuh kayaknya kalau punya kumis sama jenggot lebih karismatik ya? Apa memang sengaja Pak Eldi karena profesinya guru sehingga memelihara kumis sama jenggot? Sebenarnya mah lebih ke ini sih, apa ya, tampilan aja sih gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada kaitan dengan profesi sebenarnya. Oh nggak ada kaitan sama profesi ya? Kirain gitu kan biasanya kalau guru-guru karismatik tuh memang kumisnya baplang gitu. Itu lebih ke guru killer sih gitu. Oh gitu ya. Bapak Eldi itu dikenalnya atau bukan dikenal, Bapak Eldi mencitrakan diri sebagai apa? Guru yang killer, galak, apa guru yang baik-baik saja, atau guru yang amat sangat baik, atau gimana Pak Eldi? Sebenarnya kalau saya sendiri sih lebih apa ya, kayak mencerminkan sebagai guru yang lebih, bersahabat gitu ya, lebih ramah gitu, yang santai gitu terhadap murid. Jadi supaya lebih terjalin komunikasi yang baik aja gitu, Luar biasa. antar Berarti murid. benar berarti ya, informasi saya mengatakan Bapak Eldi itu sebagai guru idola itu betul ya. Tapi banyak ternyata anak-anak SMA itu yang mengidolakan Bapak Eldi katanya gurunya santai gitu. Berarti betul ya. Saya mau konfirmasi, takutnya siapa tahu si murid itu kepedean. Bapak Eldi nggak gitu. Bapak Eldi kalau jadi guru itu udah berapa lama sebenarnya Pak? Sebenarnya mah kalau jadi guru mah dari mulai sebelum lulus juga dari 2015 dari 2013 sebenarnya udah mulai ngajar-ngajar, cuman, Hmm. bener-bener kayak di sekolah mah gitu, profesionalnya gitu ya, dari 2015 Maksudnya sampai profesional tuh 2020. bagaimana? Sudah ada ikatan kontrak atau seperti apa? Iya, kayak gitulah. Karena Oh. sebelum-sebelumnya kan cuman sekedar kayak, apa teh, misalnya magang gitu. Hmm. Oh. Kalau yang dari Kalau sekarang 2015 sudah mah ada kontrak yang jelas berarti ya. mhm mhm mhm. Berarti kalau status PLD itu berarti guru apa? Guru udah PNS atau guru tetap atau guru gimana? Masih honorer, Hmm. honorer sekolah ya. Berarti dari Jadi 2015 itu udah jadi mhm, guru honorer. Itu ngajar di mhm. berapa sekolah Pak Peldi? Kalau sekarang sih cuman satu di SMA aja, cuman beberapa tahun yang lalu sempet ngajar beberapa sekolah juga sih. Hmm. Cuman sekarang mah cuman satu. Capek ah ngajar banyak sekolah teuing. Gimana sih Bapak Edi suka dukanya jadi guru honorer nih? Kan pastilah saya tahu bahwa guru honorer adalah guru yang menapaki karir dan kadang-kadang ada cerita-cerita yang sampai bertahun-tahun masih tetap tidak diangkat. Nah, kalau sekarang yang Bapak Edi rasakan berarti dari 2015 sampai sekarang kan udah lumayan tuh 5 tahun Mhm di guru mhm. honorer belum diangkat-angkat kan. Nah, itu gimana? Suka dukanya Pak Edi? Kalau sukanya mah, ya namanya guru mah ya, maksudnya teh kayak ketemu sama orang banyak gitu kan ya, terus juga sering sharing, ngobrol gitu kan. Ya itu gitu kan, yang paling utamanya di situ sih gitu. Cuman ya dukanya, ya itu, biasanya sih rata-rata yang dikeluhkan oleh rata-rata guru honor, ya soal pendapatan lah biasanya Oh yang iya, paling disorot mah gitu. masih masih belum memadai ya sebenarnya ya dalam Mhm, konteks masih kesejahteraan guru honorer. Walaupun secara beban kerja sebenarnya ada nggak sih bedanya antara guru honorer dengan guru yang PNS lah?
Sebenarnya mah sama aja sih, kayak misalnya guru honor ngajar 10 kelas, ya sama gitu, sama PNS juga gitu. Jadi wali kelas jadi wali kelas gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ngebedain, cuma statusnya aja sih yang ngebedain, Mbak. Iya, iya, iya. Secara pekerjaan mah Sama aja sebenarnya ya. sama aja gitu. Tapi karena dengan beda status ini akhirnya juga berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan. Nah, Ya Bapak gitu lah. kan saat ini nih lagi suasana COVID nih. Mhm. Dan udah berapa lama Pak Edi ngajar di apa kemarin nggak masuk sekolah, nggak masuk itu apa pembelajaran di Heeh. rumah. Sebenarnya mah mungkin dari awal-awal Maret ya. Dari awal-awal Maret tuh udah mulai kan tuh, Mm-mm. ini dari pertengahan Maret lah sampai sekarang meureun nggak Benar-benar ngajar, tidak ada pertemuan tatap muka di kelas berarti ya. nggak ada tatap muka, udah nggak boleh teh ya kan. Nah itu kalau menurut Bapak Edi gimana aktivitas mengajar di COVID ini bagaimana yang Bapak Edi lakukan? Sebenarnya mah apa ya, jadi nggak efektif sih ari secara mengajar mah gitu ya, karena eh, kita teh kalau secara online mah gitu, kayak misalnya kan rata-rata kan yang paling umum lah pakai Google Classroom gitu ya, pakai Mm. Google Classroom, ya paling gitu kan secara diskusinya teh nggak terbentuk gitu. Mm-mm. Terus menyampaikan materinya jadinya sekenanya aja gitu. Misalnya Mm-mm. ngikutin nih materinya, tinggal berapa materi lagi yang belum tersampaikan. Mm-mm. Ya dibuat sedemikian rupa supaya materi itu tersampaikan gitu. Tapi ya rada hese oge sih, karena Berarti apa aja Pak Edi kendala-kendala yang dihadapi saat mengajar di nah kala kalau online begini, corona begini? kalau online salah satunya sih yang biasanya yang sering ini mah kan, pertama nggak semua siswa teh mampu bisa apa, ibaratnya online gitu. Mm. Bahkan ada beberapa siswa yang bahkan nggak punya handphone gitu kan. Terus juga waktu sih, jadi ngontrol susah gitu kan. Jadi kadang walaupun sudah dibatasi kadang masih ada aja gitu yang ngumpulinnya telat gitu. Makanya sebenarnya kalau kayak gini mah udah nggak target apa-apa sih, yang penting mah tersampaikan gitu secara Hmm. materi. Nah, Mhm. Berarti kalau menurut Bapak Yadi kan ini suasana COVID ini kita belum tahu ya berakhir kapan ya. mhm. Bisa jadi masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Nah kalau kira-kira belum beres-beres dan nanti sebentar lagi akan masuk ke tahun ajar baru kan, dari sebentar lagi. Nah itu sistem apa pendidikan sekolah yang seperti apa yang cocok di kondisi seperti ini menurut Bapak Yadi? Sebenarnya mah mungkin ya masih masih ini sih, belum tahu juga sih seperti apa. Maksudnya kan eh ya tadi gitu kan, dengan keterbatasan siswa gitu. Tapi yang jelas mah ya segala fasilitas yang ada gitu dimanfaatkan aja. Karena banyak juga ternyata sekolah-sekolah yang lain yang ibaratnya mah tugasnya bahkan ada yang harus sampai dijemput sama orang tua gitu ke sekolah, nanti dibagikan tugasnya, nanti orang tua datang ke sekolah gitu, ada yang sampai seperti itu gitu. Tapi ya disesuaikan saja lah paling Mhm. dengan situasi gitu. Hmm. Kadang ada juga sih beberapa guru yang pakai Zoom juga seperti ini gitu ya. Ya sama gitu, ujung-ujungnya nggak efektif. Ya, ya. Berarti karena memang pemerataan kemampuan siswa, terutama secara aksesibilitas internet, itu Mhm. belum merata kan. Jadi akhirnya menghadirkan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh siswa sebelum bisa Jadi dilaksanakan dalam konteks sekarang ini ya. mhm, dan tidak merata juga jadinya pada akhirnya mah. Berarti dengan kondisi begini, apakah Bapak Edi setuju kan ada karena dalam kalau saya baca-baca seringkali ada wacana-wacana yang mengatakan karena kondisi tadi secara SDM baik itu gurunya bahkan dan juga Mhm. muridnya itu masih belum siap untuk proses belajar mengajar dengan sistem apa online beginilah. Lalu secara fasilitas, infrastruktur, bahkan kemampuan materi masih banyak belum banyak
yang mampu lah secara merata. Nah itu apakah kita sepakat saja pembelajarannya diberhentikan saja karena tadi akhirnya serba nanggung sambil menunggu pemerintah atau Kementerian Pendidikan menyiapkan segala sesuatu dengan lebih matang, atau jalan saja, atau bagaimana menurut Bapak Eldi? Sebenarnya jadi serba salah sih. Kalau misalnya dilanjut, ya resikonya seperti itu gitu ya, dengan segala keterbatasannya. Tapi lamun jadi lanjut, ya sebenarnya sangat berpengaruh juga gitu. Misalnya kayak gini, keberlangsungan eh, pembelajaran jarak jauh teh, kalau buat guru mah ya itu juga mempengaruhi penghasilannya juga gitu. Dan misalnya kadang kalau misalnya mungkin kalau nggak ada pembelajaran apa dan yang lainnya, ya kalau yang mungkin buat seperti honorer kayak gini sih mungkin itu akan mempersulit juga sih. Oh iya, berarti kalau proses pendidikannya juga berakhir sama sekali, otomatis ya itu tadi perusahaan-perusahaan akhirnya ujung-ujungnya mendasar ekonomi juga menjadi persoalan juga ya. Kalau begini kan setidaknya proses kegiatan belajar mengajar masih tetap berlangsung walaupun dengan berbagai keterbatasan, tapi hak-hak dan itu masih bisa terpenuhi lah, terutama untuk Iya. kesejahteraan guru-guru, walaupun guru-guru juga sambil berproses berarti ya, bagaimana mencari pola-pola yang terbaik Yang terbaik. bagi proses belajar mengajarnya. Ya. Berarti memang Dicari ini ya, memang dilematis ya kondisi hari ini ya. sangat dilematis sekali. Oh, berarti memang kerugiannya kalau sampai sekolah ditutup yang paling berat itu bagi guru honorer. Kalau Iya. PNS mungkin tidak begitu berpengaruh karena tetap mendapatkan gaji bulanan dari pemerintah, begitu ya? Ya mungkin, tapi mungkin walaupun sebenarnya gitu PNS juga mungkin ada aja sih pengaruhnya gitu, tapi tidak Besar. sedampaknya gitu, tidak sebesar ke honorer gitu. Karena kalau guru honorer itu digaji sesuai dengan kalau dia mengajar berarti kan? Iya sebenarnya sih tergantung jam mengajarnya. Tapi kalau dengan kondisi yang seperti ini mah contohnya aja kayak untuk di sekolah saya juga di bulan ini pun dapat penghasilan itu nggak full 100% gitu, banyak yang dipotong gitu. Dipotong tuh gara-gara memang waktu jam belajarnya berkurang atau bagaimana? Iya, nggak paham juga sih, tapi lebih ke apa ya, mungkin ada beberapa kayak pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak dilakukan gitu, jadi dihilangkan gitu untuk honornya gitu, untuk pembayarannya gitu. Jadi contoh kayak piket harian gitu, piket harian kan sebenarnya kan itu harus standby di sekolah apa dan yang lain kan ini enggak, karena nggak ada pembelajaran di sekolah, jadi itu dihilangkan tuh. Berarti memang ada penyesuaian dari pihak sekolah pun yang tadinya ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dan akhirnya menambah penghasilan bagi guru, terutama guru honorer, itu akhirnya dihilangkan karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Iya, Akhirnya seperti itu. sumber-sumber pendapatan pun menjadi hilang. Berarti kalau Bapak Edi sendiri nih, dengan kondisi yang proses kegiatan belajar mengajar yang menjadi jauh lebih minim dan akhirnya berpengaruh pada pendapatan Bapak Edi selaku guru honorer, apa Pak Edi juga melakukan strategi lain atau usaha lain untuk menjadi nambah-nambah, atau strategi apa yang Bapak Edi lakukan dalam konteks yang serba sulit ini? Ya, salah satu yang paling utama kan menghemat ya. Menghemat, terus ya coba-coba apa ya, akhir-akhir ini sih nyoba-nyoba dagang lah. Dagang-dagang kebutuhan buat lebaran gitu, atau sekedar cuman kayak makanan-makanan gitu yang memang sekiranya kayaknya banyak dicari gitu. Ya buat buat inilah, buat sekedar dikit-dikit lah, nambah-nambah lagi. Iya. Berarti memang paling utama sih hemat ya. Sama saya juga berarti. Ini nggak ada, sama WMA ini nggak ada kegiatan. Kalau nggak Aduh. sekolah tuh kan, kalau di sekolah mah biasanya suka ada aja gitu ya, kecil-kecilan gitu. Aktivitas kan. Ada aktivitas. Yang akhirnya Sekarang kalau di rumah mah di rumah begini kan benar-benar lost semua kegiatan-kegiatan, pintu-pintu rezeki.
dimakanin oleh virus corona. Corona Jadi dimarahin. Pak Edi berhemat dan mulai usaha-usaha kecil-kecilan ya untuk nambah-nambah mah lumayan berarti kan. Iyalah, Memang sehari-hari. ya kalau Bapak Edi lihat teman-teman guru honorer yang lain yang sepengamatan Bapak Edi, apakah melakukan hal-hal serupa atau bagaimana mereka? Ada sih yang beberapa yang ikut. Jadi kadang jadinya kita sama-sama gitu kayak udah kita jualan lah apa gitu usaha gitu bareng-bareng gitu. Jadi pada ini kita ngerasa sepenanggungan, senasib, sepenanggungan. Jadi ya udah kita bareng-bareng juga lah gitu usaha gitu. Iya. Kayak gitu sih. Di sekolah yang Bapak Edi sekarang mengajar tuh banyak yang statusnya guru honorer atau hanya Bapak Edi atau beberapa orang aja? Dari hampir 100% pengajar atau yang bekerja lah gitu, hampir setengahnya honor. Oh, hampir 50% Hampir dari 50%. total pengajar di sekolah Bapak Edi itu adalah guru honorer. Iya. Berarti dampak corona ini sangat berefek bagi hampir banyak guru-guru ya. Banyak. Oh iya. Luar Berarti mereka biasa. pun sebenarnya merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Edi berarti ya, bagaimana Ya, kesulitan. kurang lebih sama lah. Terus kalau Bapak Edi kalau melihat kondisi seperti ini dengan ya tadi status Bapak Edi yang sudah 5 tahun ini masih seperti ini dan apalagi pandemi corona yang semakin mempersulit situasi, apakah nggak kepikiran untuk beralih ke profesi yang lain yang secara ekonomi lebih menjanjikan lah gitu? Kepikiran sih, cuman ya itu sekarang kondisi yang seperti ini gitu. Di luarnya kan banyak yang di PHK-in ya gitu ya. Ya kalau di sekolah misalnya sekarang sebenarnya ada rasa bersyukurnya juga sih, maksudnya masih ada kerjaan lah gitu walaupun penghasilannya sedikit. Kadang suka ngeliat orang lain bahkan banyak yang dipecatin gitu di PHK gitu yang menghadapi kondisi yang seperti ini tuh bener-bener mungkin modal mental meren gitu. Jadi ya bersyukur aja lah meren. Pengen sebenarnya ada aja kepengen mah gitu, cuman ya kondisi yang seperti ini kayaknya belum memungkinkan lah gitu. Nggak tahu sih ke depannya gitu, seperti apa. Emang. Nggak percuma jadi guru idola ya, bijak ya Bapak Eli. Ya iya sih memang sih Pak Eli ya kondisi ini serba sulit ya. Kita juga mau mulai usaha, yang ada juga usaha-usaha yang lain juga gulung tikar. Kita juga mau beralih ke kerja yang lain juga pada di PHK. Iya. Bapak Edi memilih untuk ya sambil melihat situasi kondisi berarti ya Bapak Edi. Baca-baca kondisi lah. Dan apa yang sekarang dirasakan, mungkin Bapak Edi merasa masih lebih beruntung dibandingkan dengan teman yang lain kan. Mengobati diri sendiri sebenarnya itu. Ya sama Pak Edi. Makanya saya ngobrol dengan Bapak Edi biar saya juga mendapatkan suntikan semangat. Gitu. Biasanya kan kalau bersedihnya jamaah itu biasanya lebih kuat. Lebih kuat. Tapi cobaan dibandingkan kalau kita sedih sendiri itu biasanya berat gitu. Lebih berat itu. Kalau kebanyakan kan seolah-olah sedihnya itu ditanggung bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Tapi banyak yang sedih kok ternyata di luaran sana. Iya. Ternyata banyak. Makanya saya ngobrol dengan Pak Edi, ini mungkin Pak Edi sama sedihnya dengan saya gitu. Kalau Pak Edi, itu kan udah lama banget ya nggak ke sekolah hampir 3 bulan lah, hampir 2 bulan. Sebenarnya apa yang dirindukan dari sekolah Pak Edi? Anak-anak sih yang paling dirindukan itu ya, suasana kelas gitu. Oh, suasana kelas. Anak-anak yang kayak gimana yang dirindukan gitu? Aduh. Semua anak-anak tuh ngangenin gitu, dari yang baik-baik saja, yang aktif gitu, aktif banget gitu. Sampai yang tidak baik-baik saja gitu. Dari yang ganteng-ganteng, dari yang cantik-cantik. Nah, itu. Yang terakhir itu biasanya. Iya. Emang suasana di sekolah itu walaupun kadang-kadang mungkin kita merasa bosan ya, gitu-gitu. Tapi kalau udah nggak ke sekolah juga pasti rindu, karena kan banyak keseruan-keseruan pasti kalau di sekolah itu kan ketemu anak-anak yang dengan tingkah pola yang bermacam-macam. Ya, mungkin Bung Rajib juga merasakan lah gitu kan.
Iya, saya juga sambil merenung nih, merefleksikan. Makanya saya wawancara Pak LD gitu, karena begini kan. Tapi kalau Begitu. tadi kan rindu dengan murid-murid ya, sebenarnya Hmm. murid idola Pak LD itu yang sosoknya seperti apa? Nanti kan siapa tahu saya punya adik atau saya nggak punya adik, maksudnya saya punya keponakan yang nanti diajak oleh Pak LD, nanti saya bilang gini kalau mau ke Pak LD itu gini tipenya, biar bisa saya ngasih tahu gitu. Atau saya suatu saat nanti saya punya anak kan udah gede terus diajar Pak LD, biar dapat nilainya bagus gitu sama Pak LD. Wah, kacau. Apa tipe idola murid yang menurut Pak LD itu, murid idola Pak LD itu kayak gimana tipe? Kalau yang idola sih apa ya? Secara umum mah ya paling ini yang bisa diajak diskusi lah gitu ya, diajak ngobrolnya enak gitu. Oh, iya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang pinter-pinter gitu. Udah ganteng, pintar, cantik, pintar gitu ya. Terus mau diajak ngobrol gitu. Itu apa lebih ini? Berarti memang sih kalau kita dalam proses belajar mengajar, memang kalau sama orang-orang yang memberikan respon balik itu kita akan lebih merasa lebih enak ya. Kadang ada yang pintar tapi dia tidak merespon apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan juga mungkin Pak Edi merasa kurang juga kan, walaupun dia pintar, pintar. Ada juga yang udah dia misalnya agak kurang dalam memahami pelajaran, dia juga pasif misalnya nggak mau ngomong juga itu pika sebelen kan. Ya. Memang Jadi yang enak. Yang enak tuh memang yang bisa diajak ngobrol ya, walaupun dia mendapatkan kesulitan, tapi kita tahu oh dia sulit di sini. Gitu. Diskusinya enak jadinya gitu. Jadi ada feedback-nya gitu. Oke, berarti nanti kalau saya tadi punya keponakan, punya anak, saya bilang yang penting kamu ngobrol aja sama ajakin ngobrol. Seneng sih emang saya orangnya suka ngobrol. Ya, makanya saya ngajak Pak Eli untuk ngobrol-ngobrol, karena saya tahu Pak Eli pasti tidak akan menolak. Sudah mah kita jarang ketemu ya. Iya, Pak Eli itu salah satu orang paling sibuk saya untuk jumpai. Dengan apalagi mungkin ya kesibukan Pak LD, apalagi sekarang sudah baru punya anak kan Pak LD. Baru punya anak, saya paham lah. Jadi suami siaga, ayah siaga ya kan, 24 jam. Kalau saya kan ya masih agak-agak begini kan. Segera. Allah, amin Pak LD. Oke, luar biasa ya Pak LD. Suka duka jadi seorang guru honorer di tengah pandemi begini. Berarti apa yang bisa Pak LD berikanlah saran-saran atau tips bagi guru-guru honorer yang lain, karena saya kira Pak Edi dengan sudah 5 tahun ini jadi guru honorer ya cukup profesional atau guru honorer yang menjadi panutan yang baik. Jauh tuh dari panutan. Bisa memberikan tips-tips bagi guru-guru honorer yang lain agar bisa lebih kuat di masa pandemi ini. Apa Pak Edi? Ya, pertama sih lebih kayak bisa lebih berhemat gitu ya. Terus juga berkreasi, lebih kreatif lagi. Jadi sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini kan kita ditekan gitu untuk lebih kreatif lagi gitu ya dalam mengajar. Terus juga ya ambil positifnya aja deh gitu ya dengan adanya COVID ini gitu. Mungkin jadi lebih dekat dengan keluarga gitu ya. Bisa lebih dekat dengan anak gitu. Jadi ya harus diambil positifnya sih, intinya itu sih. Karena kalau dikeluhkan juga ya tidak akan membantu sih gitu. Udah mah kita ya terbatasi, semakin kesal. Ya iya memang betul Pak Edi. Kita harus selalu ambil positif. Ya kayak gini lah, makanya saya ngobrol dengan Pak Edi, minta berjangan biar tadinya saya udah agak-agak goyah nih. Ketemu Pak Edi jadi semangat. Kan gitu. Luar biasa lah Pak Edi. Oke Pak Edi, mungkin itu aja Pak Edi ngobrol-ngobrolnya nih, luar biasa. Siap. Ngobrol-ngobrol santai aja kita dan siap. Ya jangan panjang-panjang kalau ngobrol, nanti orang-orang takut jadi bosan. Walaupun saya pengen ngobrol lebih jauh ini, banyak hal yang bisa kita obrolkan. Biasa kan kita juga sering ngobrol-ngobrol bareng kan. Kurang lama sebenarnya nih teh. Banyak hal. Biar ini penontonnya
ini ketagihan. Aduh, Pak Edi terlalu sebentar, Pak Edi, tambahin lagi dong durasinya gitu. Ini biar ini biar mereka nanti biar saya bisa ngundang Pak Edi lagi buat ngobrol begini. Atau nanti gantian saya yang diwawancara Pak Edi. Bisa. Karena mungkin bisa sambil ngopi gitu ya. Nah, iya, enaknya kan begitu sambil gitu. makan, ngopi. Kondisi hari ini kan agak susah. Gitu ya buat ketemu. Oke, Pak Edi, terima kasih banyak Pak Edi. Oke, sama-sama Mbak Edi. Tadi saya kira banyak hal yang bisa kita ambil, manfaat yang bisa kita dapatkan tidak hanya untuk para guru honorer, tapi juga bagi saya dan bagi teman-teman yang lain, semoga bisa ada manfaat untuk teman-teman semua ya. Ya, Tapi kalau ada topik-topik yang lain, saya kira saya sih pasti akan mencari topik-topik yang related sama PLD biar bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Ayolah, siap. Oke, terima kasih banyak PLD. Sukses selalu, sehat selalu dengan keluarganya, dan semoga cepat kaya dan jangan lupakan saya kalau amin. Oke, baik. Terima kasih banyak PLD. Oke, siap. Semua. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.